dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya baru dengar jelas apa maksudnya misa malam ini bersama PDKK Immanuel. Seperti yang saya singgung tadi, misa penutupan tahun, misa syukur atas perjalanan PDKK setahun ini. Karena malam ini PDKK terakhir sebelum Natal dan Tahun Baru. Itu pertama. Yang kedua, saya diberi oleh Melia, salah satu panitia PDKK ini, teks Injil khotbah di bukit, bukan Injil hari ini menurut liturgi resmi Gereja Nasional, bahkan Gereja Universal. Maka saya mau melibatkan Melia dalam khotbah kecil ini. Mana yang namanya Melia? Dia kaget ketika saya sebut namanya. Ayo sini. Kau khotbah untuk... Taruh tasmu dulu, jangan bawa ke sini. Melia di sini. Melia di sini, saya pakai mic itu. Kami khotbah bareng-bareng. Mumpung ini syukuran PDKK Immanuel tahun 2022. Apa kabar Melia? Puji Tuhan, baik Romo. Diturunkan sedikit supaya teman-teman juga mendengar. Puji Tuhan, baik Romo. Kasihan orang pendek ya. Iya. Diangkat saja, diangkat saja. Sudah bisa kok Romo, ini cukup. Cukup. Melia, kenapa Anda yang menghubungi saya untuk misa malam ini dan bukan yang lain? Mungkin sudah berjodoh ya Romo ya. Jodoh. Saya bilang begini, sabar saya periksa schedule jadwal tugas pelayanan dulu.
Karena saya biasanya kalau orang minta, saya langsung lingkarkan di kalender meja. Jadi gampang untuk diingat dan sebagainya. Lalu saya bilang, nanti saya akan. Lalu sambil menunggu saya belum kasih kabar, dia kejar lagi untuk mendapat kepastian. Saya bilang siap untuk melayani. Oke. Lalu tadi pagi dia masih ganggu saya lagi. Romo, ada informasi dari teman-teman, nanti ada teman-teman Kristen Protestan Natalan di Geraha Unesa. Tahu toh? Nah, khawatir nanti jalan masuk ke sini tuh terhambat dan sebagainya. Ternyata tidak, lancar. Lancar. Karena saya punya pengalaman, kalau Anda Tuhan pakai untuk pelayanan, hambatan macam manapun Tuhan atasi. Amin. Maka ketika dia tahu saya sudah ada di sini, hatinya tenang. Lega, iya. Itu awal, itu introduksi. Yang intinya itu kenapa Anda memilih teks bacaan dari khotbah di bukit Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 17 atau 16. Kalau masalah ayatnya itu sebetulnya kita hasil dari rapat tim sih Romo, bukan saya pribadi. Oke. Iya. Jadi hasil dari rapat. Betul, dari tim pewarta. Kira-kira yang mendasari keputusan kelompok dalam rapat untuk memilih teks itu apa latar belakangnya? Karena mungkin ya di akhir tahun ini, di Natal ini juga kita kan ingin lebih menjadi garam dan terang dunia, mungkin lebih kepada memberikan terang sukacita untuk orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Misalnya siapa orang-orang di sekitar kita? Misalnya mungkin teman-teman, orang tua, suami, istri, atau mungkin orang yang membutuhkan. Ini ibu yang baik. Dia singgung tentang suami. Saya sedang tunggu. Oh iya, berani kalau tidak sebut suami, Romo. saya marah. Tapi ternyata dia sebut, bagus. Sama anak juga. Oke. Romo paroki? Oh iya Romo. Jangan lupa Romo paroki. Iya, Romo. Romo paroki kalau diterangi oleh terang dari jemaat Tuhan, pasti semangat Romo-Romo parokinya. Begitu. Iya. Cuma jujur kalau saya pribadi ketemu Romo itu takut Romo. Oh Tuhan Allah. Saya kalau berhadapan sama Romo tuh ndredeg Romo. Saya biar muka jelek tapi hati saya baik. Oh iya, puji jadi Tuhan. jadi kalau ketemu saya tidak akan ada apa-apa. Iya, puji Tuhan Romo. Saya apalagi kami dulu waktu saya masuk di RKC tahun 95, mereka bilang Romo termasuk orang penting. Saya bilang penting opo? Penduduk keriting. Itu kan. Itu kurang ajar perawat-perawat RKZ. Penduduk keriting, saya bilang oke, boleh keriting tapi hati saya lurus selurus rambutmu, saya bilang gitu. Ya, karena saya hadapi perawat-perawat orang Jawa kan rambutnya lurus-lurus semua. Oke, Melia, ternyata dia ini salah satu pengurus yang hebat. Ya, bagus. Ini yang namanya persekutuan murid-murid Kristus yang semakin guyup, dewasa dalam iman, penuh pelayanan dan misioner. Matur nuwun Melia. Makasih Romo. Saudara-saudari yang terkasih, Anda tentu punya banyak pengalaman iman melalui PDKK ini. Mungkin ada yang dengan partisipasi seperti itu, mereka merasa ada kekuatan, ada ketabahan, ada keteguhan. Mungkin beban-beban hidup pelan-pelan mulai berkurang karena ambil bagian dalam persekutuan seperti ini. Memang setiap kita pasti punya pengalaman iman yang berbeda-beda. Tapi intinya bahwa PDKK ini salah satu wadah kita bersukacita bersama
kita bergembira bersama, bahkan juga kita sedih bersama. Karena kita sebagai anggota gereja, prinsipnya yang satu sedih, menangis, yang lain hendaknya ikut sedih dan menangis. Maka kitab suci katakan, bergembiralah dengan mereka yang bergembira, tetapi juga menangislah dengan mereka yang sedang menangis. Dan saya percaya wadah seperti ini punya macam-macam aktivitas untuk mengungkapkan, mengekspresikan secara nyata iman yang hidup melalui macam-macam aktivitas yang tentunya bermanfaat, berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bukan murid-murid Kristus yang tertutup, tapi terbuka kepada siapapun. Saudara-saudari yang terkasih, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Itu tugas kita. Panggilan kita menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi bukan untuk popularitas kita, bukan untuk ketenaran diri kita, tetapi terutama untuk kemuliaan Tuhan. Maka khotbah di bukit Yesus tegaskan agar orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Macam-macam cara kita mengabdi, melayani Tuhan. Bukan untuk show bahwa kami ini hebat dari kelompok-kelompok lain. Tetapi sebuah wadah yang membuat kita bisa merasa bersama dan memupuk kekompakan untuk bisa menjadi murid-murid Tuhan dalam keseharian kita, di tempat-tempat kerja kita masing-masing, sebagai bapak ibu keluarga, di tempat-tempat usaha, entah usaha itu ikut orang atau usaha sendiri dan macam-macam lainnya. Sebelum ke sini, saya ibadat sabda pemberkatan sebuah tempat usaha di bidang makanan. Saya namakan itu kurang lebih pengembangan dari restoran Saga, punya orang Yakobus. Tinggalnya di wilayah Petrus kalau tidak salah. Wilayah Petrus itu agak ke sana kalau tidak salah. Ya, lokasinya. Atau ada yang dari wilayah Petrus? Ada. Yang dari wilayah Petrus ada? Oh, ada. Kenal Bu Feve? Kenal Ibu Feve? Pak Edi Sudibyo yang punya usaha di bidang restoran. Namanya restoran Saga. Malam ini dia kembangkan usaha lebih besar lagi dengan satu tempat usaha baru di samping Saga yang di Mejen Sukono dekat Happy Puppy karaoke itu. Nah, namanya Pepper Deli. Silakan datang ke sana untuk menikmati menu. Setelah itu saya bilang, Ibu Feve, tugas saya sudah selesai di sini. Sekarang saya mohon tolong sopir antar saya ke Balai Paroki Yakobus. Karena jam 7 malam saya harus tugas melayani misa bersama PDKK Emmanuel. Dan semua berjalan lancar, tidak ada masalah. Bahkan tadi lewat di Geraha Unesa, saya pikir ini Melia punya WA ini sama sekali tidak membuat saya khawatir, cemas. Ternyata tidak ada masalah. Kosong, sepi di sana. Mungkin teman-teman Kristen Protestan belum rela untuk Natalan lebih cepat.
Bisa jadi. Mungkin mereka mau menjadi seperti Katolik, Natalnya baru 24 dan 25. Oke. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bisa hadir dalam situasi apapun dan di tempat dimanapun dengan bersaksi tentang status kita sebagai murid-murid Tuhan, pasti terang kita bercahaya menyinari orang-orang di sekitar kita. Dan pasti mereka dengan bangga melihat terang-terang cahaya yang mencapai mereka, dan mereka dengan kekaguman bisa juga ikut katakan, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau segala-galanya bagi dia, bagi saya, bagi kita, bagi semua orang. Tadi dalam perjalanan ke sini saya dialog dengan sopir. Dia orang Mojosari, Mojokerto, Muslim. Dia ungkapkan bagaimana dia sebagai seorang sopir rental mobil dan sebagainya. Dan dia terbuka sekali melayani kelompok manapun. Beberapa waktu lalu dia melayani kelompok dari Kristen Protestan. Antar ke Pacet sore ini, besok jemput lagi ke sana dan macam-macam. Dan dia bilang apa? Romo, saya bangga dengan tugas pekerjaan saya seperti ini. Saya bisa melihat, bertemu dengan macam-macam orang. Dan saya belajar dari orang-orang yang saya jumpai. Kita juga sama. PDKK, sebuah wadah yang terbuka yang membuat kita bisa menjadi lebih mampu untuk merasul di tengah dunia, terutama dalam dunia pekerjaan dan usaha, di mana kita bertemu dengan macam-macam orang dari berbagai latar belakang suku atau agama dan sebagainya. Disitulah kita hadir sebagai murid-murid Kristus, dan semoga kehadiran kita tidak membuat orang redup hidupnya, tetapi bahkan sebaliknya bisa menyemangati, mengobarkan semangat hidup mereka, karena mereka melihat bahwa dalam diri kita terang Kristus hadir dan bercahaya bagi mereka. Amin.